Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam damai sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua, namo buddhaya. Para penonton yang ada di studio ini, para pemirsa yang ada di rumah, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, suku apapun dan agama apapun. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan rasa keprihatinan saya terhadap kondisi bangsa ini yang saat ini sedang tidak baik-baik saja dan rakyat banyak yang menjerit. Hal ini menjadi pembelajaran kita bersama untuk ke depan. Kita dalam berbicara harus berhati-hati. Rakyat dalam kondisi susah itu sensitif. Jujur ya, orang kalau lagi lapar mudah tersinggung. Rakyat betul-betul sedang menjerit. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya. Di kota Bandung ya, Bandung itu ada 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1584 RW kalau belum berubah. Itu saya berkali-kali mengadvokasi orang yang akan masuk sekolah SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Saya perhatiin sekali ada salah seorang mahasiswa waktu itu, nggak tahu, ini saya belum ada kabar lagi seperti apa sekarang perkembangannya. Itu saya sangat prihatin. Sebetulnya saya menunggu-nunggu waktu itu saya akan memberikan pendampingan, advokasi pembelaan terhadap keluarga itu yang kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di kota Bandung di Jalan Setiabudi. Itu namanya Sabta, warga Kelurahan Sadang Serang kalau nggak salah, Kecamatan Cipenyenggaler. Mudah-mudahan sudah ada penyelesaian. Waktu itu waduh, saya sangat sedih, saya meneteskan air mata ya. Anak ini pintar dan berprestasi, baik, pendiam ya. Tapi ini kebetulan orang tuanya seorang single mom, single fighter, seorang ibu yang sekaligus merangkap bapak. Untuk kehidupan sehari-hari saja sulit, tapi pihak kampus masih belum memberikan solusi yang terbaik dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi atau keadaan yang real. Untuk kehidupan sehari-hari saja susah, tapi malah dikata jawaban pihak kampus dikasih kesempatan dulu untuk berupaya. Padahal itu bisa diverifikasi dan disusulkan, dicarikan solusi alternatif semacam beasiswa. Entah dari mana sumbernya, pihak kampuslah yang lebih memahami itu, apa di KIP kan atau bagaimana. Saya sebetulnya menunggu-nunggu kabar dari beliau. Artinya begini, rakyat betul-betul menjerit ya, hati-hati dalam berbicara. Ini menjadi pembelajaran kita bersama, khususnya para pejabat yang selama ini bergelimpangan harta, rakyatnya menderita. Jadi tolong jaga ini mulut. Saya tidak punya maksud menyerang siapapun, dan saya tidak mau berbicara dari aspek politik. Biar itu yang menyampaikan orang-orang yang memahami, yang tahu, ahli dalam bidangnya. Tapi dalam hal ini saya ingin berbicara dari aspek ekonominya. Saya sering menggunakan bahasa jeritan rakyat karena memang rakyat menjerit. Tapi saya tetap cinta Indonesia, saya merah putih, saya Pancasila. Jadi saya berbicara ini murni dari hati nurani, dari lubuk hati yang paling dalam, dari hati sanubari saya, tanpa maksud dan tujuan yang tidak baik ya. Mudah-mudahan aksi-aksi yang akhir-akhir ini berlangsung tidak ada pihak-pihak manapun yang ingin memanfaatkan, menyusup atau membonceng atau pihak asing. Jadi pihak manapun mudah-mudahan tidak membelokkan dan mengaburkan isu ini, dan pihak aparat mohon untuk bersikap arif dan bijaksana di dalam pelaksanaan tugas di lapangan ya. Saya
sebetulnya juga kasihan terhadap semua pihak. Jadi ini ya, saya ingin bercerita keluhan-keluhan masyarakat yang dialami banyak terjadi. Anak kuliah sempat putus bensin, dititipkan di kampus, jalan, sementara motor itu dipinjami oleh tetangga, karena kalau harus naik Grab itu jauh dan mahal, ongkosnya juga tidak ada. Terus kadang sering kena tilang polisi. Saya sedih sekali karena tidak punya SIM. Bagaimana mau bikin SIM? Bikin SIM juga mahal. Kalau ujian murni jarang yang lulus, bahkan mungkin yang ngetes juga tidak lulus. Sementara untuk kehidupan sehari-hari sulit. Malah saya sedih ada yang sampai kalau nggak salah anemia, kurang gizi itu. Jadi kurus apa, akhirnya dia harus banyak minum vitamin apa. Karena memang untuk makan sehari-hari kadang ada kadang tidak. Ini anak pernah ya saya mendengar jeritan anak-anak kampus yang ada di Jatinangor, teman-teman kuliahnya anak saya, sampai anak saya uang yang pas-pasan untuk jatah fotokopi dan lainnya dipinjamkan karena dia telat, nggak mampu lagi bayar kos, bingung, orang tuanya belum mampu ngirimin, makan juga tersendat-sendat, dia lapar, sampai ada beberapa teman ngirim makan. Nah, ini bekal kuliah tidak ada. Jadi bangun ketahanan pangan, bangun ekonomi, bukan sekedar program makan gratis dan lain-lain. Ini saya dengar ya, kalau tidak salah itu katanya pajak naik, tidak lama kemudian disusul dengan kenaikan tunjangan dewan, yang dewan itu sudah lumayan, bukan lumayan lagi, sudah berkelimpangan harta. DPR ini sudah berkelimpangan harta. Rakyat ini menjerit. Saya beberapa kali mengadvokasi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Ada yang anak di bawah umur, kebetulan tidak punya kakak. Saya 1,5 tahun waktu itu di sana, tidak punya KTP, dia terpaksa harus bekerja di salah satu warung, padahal di bawah umur belum bisa bekerja mestinya, tapi dia kebingungan orang tuanya, dan setahun kemudian masuk usia yang bisa bikin kakak dan KTP, dia bingung harus kemana. Itu saya advokasi, saya temuin kepala dinasnya, Kabid kasih, saya usahakan untuk punya KTP dan KK. Kemudian demo-demo ini sebetulnya kan aspirasi yang baik. Demo itu tidak dilarang oleh undang-undang. Polisi harus memfasilitasi, negara harus memfasilitasi dan memberikan keamanan juga. Tapi dampaknya juga ada ya, di wilayah Kabupaten Semarang Selatan itu saya sudah mulai mendengar ada WA dari kerabat saya di sana. Aduh, selama demo home industrinya macet, sementara dia harus berobat. Ini dulu saya yang advokasi, karena BPJS tenaga kerja tidak punya, KIS atau BPJS yang gratis, kartu Indonesia Sehat nggak punya, kartu tenaga kerja nggak punya, saya perjuangkan untuk lewat UHC, Universal Health Coverage. Nah, saya sedih juga. Nah, tolong kawan-kawan, adik-adik mahasiswa, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, kita coba ganti formasi, ganti pola, coba bagaimana caranya yang tidak mengganggu atau merugikan atau menghambat aktivitas ekonomi rakyat kecil. Kasihan ini, mereka akan kebingungan bayar utang, angsuran untuk makan sehari-hari gitu. Dan yang saya sedih, barusan saya dengar dari anak saya, kuliahnya daring sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi imbasnya kemana-mana ini. Apa ini maksudnya? Dan live TikTok ditutup. Maaf, nggak usah seperti itu kok, seperti terjadi kepanikan dan kekhawatiran yang luar biasa. Marilah kita sama-sama kompak membangun bangsa ini dan kita selesaikan kalau ada persoalan. Jadi dewan ini
Aduh, saya sedih sekali ya. Komisi 10 itu kalau nggak salah di DPR ini kan membidangi perburuan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Yang hari ini katanya malah jalan-jalan di Australia. Dalam rangka apa itu? Mbok, anggaran itu disumbangkan untuk rakyat miskin. Jadi tolonglah. Saya pernah ngalamin ini waktu anak saya mau kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang cukup bagus, sudah diterima, ada persoalan, saya harus ke Komisi 10. Saya sempat temuin langsung ke kantor, kebetulan ketua DPW salah satu partai dan mungkin wakil sekjen di salah satu partai yang lumayan besar juga di Indonesia ini. Waktu itu menjabat ketua Komisi 10 kalau tidak salah. Saya ngasih surat resmi, ngobrol pribadi apa. Ya Pak, ramah baik tapi tidak ada respon, tidak ada tindakan apa-apa coba. Empati prihatinnya terhadap penderitaan rakyat, jeritan rakyat itu tidak ada. Kita WA nggak balas, kita telepon nggak diangkat. Coba wakil rakyat yang digaji dari rakyat, ketua komisi lagi, yang membidangi pendidikan lagi. Akhirnya saya datang ke Jakarta ini, saya temuin ngasih surat apa dan sebagainya. Tidak ada tanggapan yang baik, malah katanya waktu itu sedang reses di musim penerimaan siswa baru SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Apakah tidak ada langkah-langkah yang terpadu yang solutif itu loh. Terus kemudian tanggal 6 Agustusnya katanya pidato kenegaraan. Jadi jeritan rakyat ini tidak pernah ditanggapi, sementara yang mengalami persoalan jeritan rakyat ini di Indonesia ini lebih dari 100 juta orang. Itu nggak kebayang saya bagaimana repotnya kita semua kalau 100 juta orang lebih ini marah. Itu saya khawatir sekali. Tolonglah, mari kita sama-sama bersatu, kompak membangun negeri ini supaya lebih maju, subur. Sudah subur ya, kemakmuran ini sudah subur dan makmur, tapi belum ada keadilan bagi masyarakat di Indonesia ini. Kalau misalnya aspirasi akan dipenuhi ya bagaimana? Aspirasi yang mana ini? Sebetulnya ini kan bukan soal rakyat ingin DPR RI ini dibubarkan, sebenarnya sudah memuncak kekesalan dan marahnya. Itu yang saya amati, saya sebagai orang awam ya. Sementara sampai di sini dulu siaran saya, liputan saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi sedikit masukan agar kita sama-sama belajar. Cobalah buka pintu hati nurani ini. Coba lihat itu jeritan rakyat ini. Aduh, saya sampai sulit ngomongnya. Nah, sampai di sini dulu. Nanti saya sambung di video saya yang akan datang ya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai sejahtera. Om Swastiasti, Santi Santi Om, Namo Buddhaya.